Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya yang pada kali ini akan membahas mengenai pengantar teori inferensi. Tetapi sebelum lanjut kepada materi, saya menyarankan kepada teman-teman sekalian agar dalam melihat video saya menggunakan posisi landscape. Karena dengan begitu, teman-teman akan bisa melihat secara jelas rumus-rumus yang akan saya tampilkan. Pertama yaitu pengertian teori inferensi. Inferensi adalah cara menarik kesimpulan dalam suatu argumentasi. Argumentasi merupakan sederetan pernyataan yang disebut premis dan diakhiri dengan pernyataan yang disebut kesimpulan. Argumentasi dikatakan valid jika konjungsi semua premis berimplikasi secara tautologi pada kesimpulan. Secara matematis dapat dinyatakan seperti ini. Jadi, semisal premis 1, premis 2, sampai ke premis N. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Premis dan kesimpulan di atas dapat kita susun menjadi sebuah argumentasi. Secara matematis, bentuk argumentasi adalah sebagai berikut, yaitu P1 konjungsi P2 sampai ke konjungsi Pn implikasi Q. Jadi, di sini premis-premisnya digabungkan oleh konjungsi, setelah itu diimplikasikan ke Q. Adapun contohnya, jika diketahui dua premis, A. Kakak akan memberikan mainan kepada adik, atau adik akan menangis. B. Kakak tidak memberikan mainan kepada adik. Apakah pernyataan adik akan menangis merupakan implikasi dari kedua premis tersebut? Seperti biasa, kita menentukan dulu premis P dan Q-nya, yaitu kakak akan memberikan kepada adik, sedangkan premis Q-nya adik akan menangis. Maka, argumentasi di atas dapat disusun secara simbolik seperti ini. Untuk premis 1, bisa kita buat P disjungsi Q, karena di sini ada kata atau. Selanjutnya premis kedua yaitu negasi P. Kenapa bisa negasi P? Karena di sini ada kata tidak. Sehingga pada premis kedua yaitu negasi P dan diakhiri dengan Q. Untuk memastikan apakah argumentasi tersebut valid, perlu dipastikan P disjungsi Q yang didapatkan dari sini premis pertama dihubungkan dengan konjungsi negasi P yang didapatkan dari sini implikasi Q. Bernilai tautologi. Untuk itu, mari kita buat tabel kebenarannya untuk membuktikan apakah bernilai tautologi atau tidak. Di sini teman-teman sudah melihat ada tabel kebenarannya. Pertama, seperti biasa, kita membuat penomoran terlebih dahulu di sini untuk memudahkan dalam penyelesaian. Setelah itu, mencari nilai kebenaran kombinasi masing-masing dari premis P dan Q. Setelah kita dapatkan, selanjutnya kita mencari P disjungsi Q. Setelah kita dapatkan P disjungsi Q, selanjutnya kita mencari negasi P yang didapatkan dari sini. Setelah didapatkannya P disjungsi Q dan negasi P, selanjutnya kita P disjungsi Q konjungsi negasi P yang kita dapatkan yaitu SSBS. Setelah kita dapatkan ini, kemudian kita implikasikan dengan Q yang kita mendapatkan hasilnya yaitu B
B, B, B. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai kebenaran dari argumentasi tersebut bernilai tautologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa argumentasi tersebut valid. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana saya mengetahui tautologi? Jadi, untuk mengetahui tautologinya, kita melihat pada kolom yang ke-6. Di sini terlihat nilai kombinasinya yaitu B, 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 B. Kenapa dikatakan tautologi? Sesuai pada pengertian tautologi yaitu jika tabel kebenaran hanya terdiri dari B saja. Di sini sudah terlihat bahwasanya pada kolom ke-6 hanya B saja yang ada. Dan kenapa bisa saya katakan bahwa argumentasi tersebut valid? Karena pada pengertian sebelumnya, argumentasi dikatakan valid jika konjungsi semua premis berimplikasi secara tautologi pada kesimpulan. Dan pada tabel ini sudah terbukti bahwasanya P disjungsi Q konjungsi negasi P implikasi Q bernilai tautologi. Demikian materi pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.